Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Saum PRW, melanjutkan tadarus kita, melanjutkan tadabbur kita, melanjutkan kajian kita yang minggu lalu sudah kita sampaikan sampai surat Al-Baqarah ayat 71. Untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 76. Saudaraku semua, sebelum kita melanjutkan kajian kita, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa silakan untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar bisa terus mengikuti kajian yang dipersembahkan dari channel Saum PRW. Kemudian kami berharap juga bahwa Anda bisa mengikuti serial ini secara berurutan dari awal agar materi yang kita sajikan bisa menjadi materi yang bersambung dari surat Al-Baqarah ayat pertama. Kemudian kalau ayat-ayat lain atau surat-surat lain yang sudah kita sajikan dari channel software ini, silakan Anda memilih sendiri kajian mana yang ingin disaksikan atau ingin dipelajari. Tapi khusus untuk surat Al-Baqarah dimohon kesabarannya agar bisa mengikuti dengan sesama dari awal. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas ayat sampai ayat ke-71, namun banyak juga tanggapan, banyak juga komentar yang masuk kepada kami berkaitan dengan antazbahu Baqarah, ya. Karena terus terang apa yang kami kaji, apa yang kami sampaikan ke hadapan hadirin semua, mungkin ini sesuatu yang boleh dibilang sesuatu yang baru, sehingga masih banyak yang bertanya-tanya. Mungkin nanti akan kami ulas lagi sekali lagi untuk materi ini secara singkat agar bisa melanjutkan pada sesi berikutnya. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 72 ya. Untuk tema kali ini surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 76, temanya adalah menghidupkan yang sudah mati. Seperti apa? Mari kita ikuti. Namun sebelum kita melanjutkan kajian ini, saya ingin mengulas ya materi pada episode yang lalu. Pada episode yang lalu kita membahas surat Al-Baqarah, namun ada juga yang bercerita begini ya. Ini saya kutipkan dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi dalam kajian atau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 67, di mana di surat Al-Baqarah 67 itu ada inti pesan yang ingin disampaikan, yaitu innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kepada kalian semua untuk an tazbahu baqarah. Secara tekstual diterjemahkan menjadi memotong sapi betina. Ya. Kemudian untuk apa dan lain sebagainya, tentu di ayat ini belum diuraikan, tapi nanti pada ayat berikutnya akan diuraikan untuk apa itu. Namun cerita yang beredar kalau dikutipkan dari kitab tafsir Ibnu Katsir, jadi ada cerita misalnya seperti ini. Ada seorang kaya, namun dia tidak punya keturunan, dia tidak punya anak, sehingga dia tidak punya ahli waris secara langsung. Namun ada dari keluarga mereka, dari keponakan mereka yang menginginkan harta warisan dari pamannya. Akhirnya si keponakan ini membunuh si paman ini agar dia ingin cepat-cepat mendapat warisan yang cukup banyak dari si pamannya, karena si pamannya tidak punya ahli waris dari sisi keturunannya. Nah, akhirnya ketika sudah dibunuh ini si pamannya, kemudian secara diam-diam dia meletakkan jenazah si paman ini di rumah seseorang. Kemudian keesokan harinya
hebohlah di kota itu bahwa ada peristiwa pembunuhan. Tentu yang dipersalahkan adalah si pemilik rumah, ya, yang rumahnya ketempatan ada jenazah korban pembunuhan, sehingga ceritanya menjadi heboh. Kemudian saling tuduh menuduh, saling bermusuhan, saling berperang saling berperang dan sebagainya. Akhirnya diambil kebijakan untuk memotong sapi betina tadi, ya, yang cirinya A, B, C dan seterusnya. Kemudian setelah itu dari peristiwa itu, maka dari bagian sapi itu, dari buntut sapinya diambillah untuk memukul mulut si mayit. Kemudian setelah itu si mayitnya hidup lagi. Kemudian dia ngomong, oh yang bunuh saya itu si Anu, keponakan saya, katanya gitu, ya. Setelah itu dia mati lagi. Nah, itu hanya untuk menunjukkan atau ingin membuktikan siapa pembunuh yang sebenarnya. Kemudian versi-versi lain ceritanya yang diungkapkan dari kitab Ibnu Katsir itu cukup banyak, ya. Ada beberapa versi. Ada yang menyatakan bahwa ini ada satu kelompok atau sebuah kota A, ini ada kota B, kemudian ada peristiwa pembunuhan di kota A, kemudian jenazahnya dititipkan di pinggir gerbang kota B, sehingga besok hari ketika gerbang kota B itu dibuka, heboh masyarakatnya ada peristiwa pembunuhan, sehingga yang kota A ini menyalahkan kota B karena jenazah ada di kota B, dan seterusnya begitu. Akhirnya terjadi keributan dan seterusnya, sehingga terjadi perselisihan, dan mencari solusi penyelesaian dari perselisihan itu, peristiwa pembunuhan adalah potong sapi, diambil buntutnya, kemudian dipukulkan pada mulut si korban, si mayit, korbannya hidup lagi, dia berbicara siapa pembunuhnya, kemudian dia mati lagi dan seterusnya. Jadi ada beberapa versi, ya, dari kira-kira gambarannya seperti itu. Namun dari 12 halaman kisah yang diungkapkan dari kitab Ibnu Katsir ini, ternyata pada bagian akhir dari kitab Ibnu Katsir ini disebutkan konteks ini berasal dari Ubaidah, Abul Aliyah, As-Saddi, dan lain-lainnya. Masing-masing terdapat perbedaan. Tetapi pada lahiriahnya, riwayat ini diambil dari kitab-kitab Bani Israel, dari kategori yang boleh dinukil, namun tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh didustakan. Karena itu, maka kisah ini tidak dapat dijadikan pegangan, kecuali hal-hal yang sesuai dengan kebenaran yang ada pada kita. Saudara semua, ternyata kisah yang diungkapkan di surat Al-Baqarah ayat 67 ini ternyata sudah beredar banyak cerita yang diungkapkan oleh kitab Ibnu Katsir. Namun seperti biasa kebiasaan masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini, umumnya masyarakat kita tuh kurang bersemangat atau kurang menyukai bacaan, ya, kurang membaca, ya, sehingga ketika dia baru hanya membaca bagian awal-awal saja, itulah dia tangkap kesimpulan. Atau mungkin kalau dia ikut pengajian, ikut taklim dan sebagainya, biasanya kita di taklim-taklim kita itu kalau menyelenggarakan kajian, misalnya kitab tafsir atau kitab hadis, ya, kemudian baru dibaca ya mungkin satu alinea, ngajinya seminggu sekali, yang dibahas cuma satu alinea, selesai. Nanti minggu depan bahas lagi satu alinea lagi, selesai dan seterusnya, sehingga untuk ayat ini saja bisa dibahas berminggu-minggu, karena sekali tatap muka paling cuma satu alinea atau dua alinea. Dia mungkin saja ketika minggu depan dibahas lagi orangnya nggak masuk dan seterusnya, sehingga ceritanya jadi apa yang dia tangkap tidak sempurna, apa yang dia tangkap dari cerita yang dikisahkan oleh kitab Ibnu Katsir ini jadi tidak maksimal, ya. Padahal walaupun cerita panjang lebar sampai 12 halaman dari kitab Ibnu Katsir itu yang sudah diungkapkan, di bagian akhir dijelaskan oleh Ibnu Katsir itu bahwa cerita ini boleh diambil tapi tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena ini kebanyakan sumbernya dari kitab orang-orang Bani Israel atau kitab-kitab Israel, atau ada istilahnya kitab-kitab Israeliat, artinya yang memang kitab-kitab ini dikarang oleh orang-orang Israel
untuk mengelabui, untuk menggeser makna yang diungkapkan dari makna yang sebenarnya. Sehingga kita tahu bahwa orang-orang Bani Israel itu penguasaan Al-Qur'annya ternyata memang dia lebih betul menguasai. Cuma pada hakikatnya nanti setelah mereka menguasai, itu mereka melakukan yuharifunal kalimah, ya. Artinya atau kalau pada surat Al-Baqarah di ayat awal di atas 40-an itu, wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taqtumul haqq wa antum ta'lamun, ya. Jadi mereka sering mengaduk-aduk, mencampur baur antara yang hak dengan yang batil. Kemudian dari makna-makna yang ingin disampaikan Al-Qur'an ternyata banyak yang sudah dibelokkan, yang sudah digeserkan. Sehingga kita ingin menangkap makna yang sebenarnya dari Al-Qur'an, ternyata kalau sudah dibelokkan oleh cerita-cerita Israeliat, akhirnya kita terbawa arus oleh cerita-cerita Israeliat. Jadi Ibnu Katsir menceritakan panjang lebar kisah pemotongan sapi itu. Pada bagian akhir Ibnu Katsir menyimpulkan cerita ini tidak bisa dibenarkan, cerita ini tidak bisa menjadi rujukan, ya. Hadirin sekalian, saya kembalikan lagi kepada kisah yang minggu lalu sudah kita bahas, ya. Saya ulang sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Qalu atatahizuna huzwa. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ketika Musa menyampaikan titah, menyampaikan pesan, menyampaikan berita kepada umatnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk tazbahu baqaratan. Kalau terjemahan kamus, ya, terjemahan bahasa ini memotong sapi betina karena pakai bakorotan, pakai tanwin, tak marbutoh, ya. Kemudian qalu atatahizuna huzwa, apakah engkau ingin mempermalukan kami dengan perintah ini? Qala a'udzubillahi akuna minal jahilin. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari perbuatan orang-orang yang jahil, ya, dari sikap menjadi bersikap jahiliyah. Nah, hadirin sekalian, kalau kami sudah membahas pada sesi sebelumnya bahwa antasbahu baqarah itu adalah perintah untuk mendalami atau untuk meneliti lagi atau untuk lebih mengkaji lagi, mempreteli lagi lah, membreakdown Al-Quran atau Taurat, ya, kalau yang memang dialami oleh Nabi Musa. Kenapa saya katakan Baqaratun itu adalah ungkapan dari Taurat? Karena pada kisah di ayat sebelumnya itu ada peristiwa di mana wa izwa ada Musa arba'ina lailatan sumata qaustumul ijla ibadi wantum zalimun. Ketika Musa sedang melakukan penggemblengan dirinya, pembinaan dirinya untuk mendapatkan pemantapan dari Taurat, dari wahyu yang Musa terima, kemudian Musa meninggalkan umatnya untuk kurun waktu arba'ina lailatan. Apakah ini betul bilangannya 40 malam atau memang sebagai ungkapan waktu yang cukup lama, ya. Kemudian umatnya tidak sabar, akhirnya umatnya mengambil konsep penataan hidup yang namanya al-ijla. Nah, kalau al-ijla diterjemahkan secara bahasa menjadi anak sapi, yaitu anak sapi itu kan memang masih belum bisa diambil dagingnya, belum bisa diambil tenaganya, belum bisa diambil susunya, belum bisa diambil kulitnya dan sebagainya, ya katakanlah masih sangat-sangat prematur, masih sangat-sangat muda, masih sangat-sangat belum apa-apa kan gitu, ya, belum punya potensi apa-apa. Sedangkan yang belum punya potensi apa-apa diambil, dijadikan penataan hidup, menjadi pegangan hidup. Artinya konsep hidup yang memang masih prematur, yang mereka olah sendiri, tidak sabar menunggu arba'ina lailatan, mereka mengambil sendiri konsep penataan hidup yang sangat prematur itu yang dijadikan pedoman hidup. Sedangkan Baqaratan atau Baqaratun itu adalah gambaran sapi besar, sapi dewasa yang sudah bisa diambil dagingnya, tenaganya, kulitnya, tulangnya, susunya dan sebagainya, ya. Sehingga itu sebagai gambaran ungkapan, itulah hasil kajian yang ditempuh oleh Nabi Musa melalui proses arba'ina lailatan sehingga menjadi konsep yang sudah siap
untuk digunakan, siap untuk melakukan penataan hidup. Makanya Allah perintahkan innallaha ya'murukum an tasbahu baqaratan. Allah memerintahkan kepada kalian untuk lebih mengkaji lagi Taurat, untuk lebih mempreteli lagi, untuk lebih membreakdown lagi, untuk lebih meneliti lagi kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Kemudian mereka bertanya, qalu lana rabbaka yubayyana ma hiya, baqaratannya itu seperti apa? Ya. Kemudian dijawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalika fa'alu ma tu'marun. Baqaratunnya itu adalah la faridun wala bikrun, tidak tua tidak muda, ya. Artinya kalau tidak tua tidak muda ini tidak juga kalau muda itu ibaratnya belum siap difungsikan, kalau tua itu ibaratnya sesuatu yang sudah hampir punah, hampir hangus, ya. Tapi kalau baqaratun yang dimaksud adalah antara keduanya, tidak tua tidak muda, dalam arti konsep ini memang sudah konsep ideal, tidak juga prematur, tidak juga hangus, ya. Artinya konsep yang ideal, konsep yang sudah siap untuk digunakan sebagai penataan hidup. Kemudian fa'alu ma tu'marun, ya. Maka lakukan apa yang diperintahkan. Kemudian qalu ulana rabbaka yubayyana ma launuha, kemudian mereka bertanya lagi warnanya seperti apa, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nazirin, ya. Jadi baqaratunnya adalah ibarat warna itu kuning keemasan, ya. Di mana setiap orang yang melihatnya itu mereka silau, mereka tertarik, mereka kagum, ya. Ibaratnya ajaran Taurat ini, siapapun yang nanti melihat kalau sudah dilakukan penataan sesuai dengan kitab Taurat, maka orang akan silau, orang akan terpukau melihat hasil penataan dari kitab Taurat ini. Kemudian qalu ulana rabbaka yubayyana ma hiya, mereka bertanya lagi seperti apa itu baqaratun itu. Kemudian di sini dijawab innal baqara tasyabaha alaina. Kalau kemarin belum saya ungkapkan kajian bahasa tentang istilah ini, ya. Kalau di sini baqaratun, ya. Baqaratun pakai ta marbuto, di sini baqara saja tidak pakai ta marbuto. Berarti ini baqara ini kan kalau lil jinsi, ya. Secara jenisnya dia kelompok muzakkar, ya. Sedangkan ini kelompok muannas, ya. Nah, biasanya dalam pengungkapan bahasa Arab ini itu kalau diungkapkannya dalam kelompok muzakkar, kelompok laki-laki, biasanya yang kelompok wanita, kelompok perempuan ikut. Tapi ketika diungkapkan kelompok perempuan, yang laki-laki tidak ikut. Misalnya begini, ketika ada perintah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu amanu kan kita untuk kalau bahasa, ya, itu untuk orang yang beriman laki-laki. Tapi ketika diungkapkan ya ayyuhalladzina amanu, maka ya baik yang laki-laki maupun yang perempuan dia ikut. Artinya ini kalau lil jinsi untuk muzakkar, ya, untuk kelompok laki-laki, maka ini bersifat umum. Berarti dari yang khusus, ini baqaratun khusus, ini baqaratun khusus, kemudian ini baqara saja umum, ini yang umum ini merujuk kepada yang khusus. Kemudian yang kedua, kalau di sini ada baqaratun, misalnya di sini diungkapkan pakai menggunakan istilah baqaratun, ya, atau baqaratan, innal baqaratan tasyabaha. Nah, di sini ada tak marbutoh, kemudian di sini ketemu tak lagi, ya, tasyabaha. Maka tak yang tak marbutoh ini yang dibuang, ya, artinya yang tidak dipakai karena nanti bertemu innal baqarata tasyabaha. Jadi double tak di situ, maka tak yang ini yang tidak dipakai. Jadi ini bisa tetap sebagai baqaratan, ya, yang umum bersifat khusus, atau memang sengaja ini aslinya baqaratan, tapi karena bertemu dengan tasyabaha, tan dengan tak lagi, tak dengan tak, maka tak ini yang satu dikalahkan, ya. Jadi mereka bertanya lagi seperti apa itu baqaratannya. Maka innal baqara tasyabaha alaina, kata mereka,
Baqarah ini, Taurat ini masih tasyabaha, masih samar-samar bagi kami ini. Wa inna insyaallah la muhtadun. Semoga dengan penjelasan Baqarah itu, dengan penjelasan Taurat itu seperti apa, kami mendapat petunjuk. Jadi ingat bahwa di sini yang di titik beratkan adalah muhtadun, ya, menjadi orang yang mendapat petunjuk. Kalau cuma sekedar sapi itu seperti apa, ya nggak jadi petunjuk lah, kan gitu ya. Tapi di sini harapannya dengan mengkaji, membreakdown, mempreteli kitab Taurat kepada Musa dan umatnya, atau kepada kita ini ada sekarang ini, mempreteli, membreakdown, mempelajari lebih sungguh-sungguh, lebih detail lagi tentang Al-Quran, maka kita akan mendapatkan petunjuk, ya. Wa inna insyaallahu la muhtadun, ya. Kemudian qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wa la taskil harsa, ya. Dijelaskan lagi, innaha baqaratun, sesungguhnya baqaratun itu la zalulun tusirul arda wa la taskil harsa. Sebetulnya di sini juga ada wala zalulun taskil harsa, cuma istilah zalulnya tidak disebutkan dua kali, ya, cukup disebutkan sekali saja, ya. Jadi baqaratunnya itu kalau ibaratnya sapi itu belum dilatih atau tidak dilatih untuk membajak sawah, tidak dilatih untuk melakukan pengairan, ya. Nah, kalau memang kebiasaannya sapi atau kerbau itu dia digunakan untuk membajak sawah, kemudian tapi kalau segi pengairan dia tidak, ya. Tapi biasanya memang istilah ini sudah terjemahnya sudah bisa digabung jadi satu, ya. Membajak sawah dalam arti ya melakukan penataan pengairan juga, ya, pengairan dari sawah yang ada. Itu kalau ungkapannya kepada sapi dalam arti fisik, ya. Kemudian kalau ungkapannya kita bawa kepada ungkapan bahwa Baqaratun itu sebagai Taurat, maka Taurat ini yang memang belum digunakan atau dia tidak digunakan, tidak dilatih, tidak diajarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh lumpur dan kotoran. Jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang suci, kitab yang digunakan, diajarkan dalam rangka membangun kehidupan yang suci, agar orang itu ketika melakukan penataan hidup, ya tentu punya nilai atau bernilai mutahharatun, dia bernilai suci, bukan seperti binatang yang membajak sawah, yang penuh dengan lumpur, yang penuh dengan kotoran. Kemudian musallamatun, sehat, ya. Ini akan mendatangkan kehidupan yang sehat tentunya. Kemudian la syiyata fiha, ya, tidak ada cacat, ya, tidak ada noda. Jadi Taurat itu tidak digunakan untuk melatih menata kehidupan yang penuh dengan lumpur kotoran. Kemudian dia digunakan untuk melatih kehidupan yang sehat dan kehidupan yang tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kotoran. Kemudian qaulul ana ji'ta bil haq. Oh, sekarang Anda telah mendatangkan kepada kami itu sesuatu yang al-haq, ya. Fazabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka mau melakukan pendalaman, mau melakukan pengkajian, mempreteli, membreakdown, menelaah Taurat ini, ya. Wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak mau. Saudara semua, itu uraian yang saya ulang lagi agar kita bisa melanjutkan cerita serial berikutnya, karena nanti ada nih kita ketemu lagi dengan istilah Baqaratun. Kalau itu diterjemahkan sebagai benar-benar sebagai sapi, ya tentu itu adalah uraian-uraian yang seperti diungkapkan dalam kitab Ibnu Katsir tadi, ya. Uraiannya sapi itu dipotong, kemudian bagian tubuhnya diambil untuk memukul mayat yang mati karena terbunuh. Kenapa dia dibunuh? Karena dia punya banyak harta waris yang memang dia tidak punya ahli waris, gitu, ya. Kemudian ada lagi cerita bahwa sapi itu setelah
beli harga sapinya itu setelah kulitnya dihamparkan, kemudian ditaruh emas di situ, itulah harga sapi yang menjadi tebusan dari ya sapi yang dimaksud. Itu cerita-cerita yang kata Ibnu Katsir ini berasal dari Israiliyat ya. Ini cerita-cerita yang kemungkinan besar adalah untuk membelokkan pemahaman dari makna yang sebenarnya. Kemudian kita lanjut pada sesi yang sekarang ya, Al-Baqarah ayat 72 sampai 76 dengan tema menghidupkan yang sudah mati. Nah, kalau tadi ada cerita yang ada seorang yang dibunuh kemudian dia mati, nanti apakah seperti itu ceritanya, nanti akan kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi dari kajian surat Baqarah 17 sampai 76 ini ya. Seperti biasa, kita baca dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Berikutnya kita lanjutkan kajian bahasa dan maknanya ya. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa itu huruf sambung ya dari cerita sebelumnya. Iz ini huruf ya sebagai tanda bagi huruf fi'il mudhari'. Kemudian is ini juga bisa berarti syarat ya. Jadi huruf syarat ya. Kemudian syaratnya adalah qataltum nafsan. Qataltum nafsan, qatala ya fi'il madinya, kemudian antum fa'ilnya. Jadi qataltum. Kemudian nafsan ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari qataltum. Nah, qataltum ini juga sebetulnya ada maf'ulnya kalau kita mengambil dari masdarnya ya. Qatala menjadi qatlan ya. Qataltum qatlan nafsan. Kemudian jawab syaratnya ya, jadi yang tadi qataltum nafsan itu syarat, kemudian jawab syaratnya fadara'tum fiha. Fadara'tum fiha ini fa-nya fa jawab ya. Iddaraktum ini fi'il madi domirnya antum ya. Kemudian fiha, fi'nya huruf jar, haknya majrur. Haknya ini adalah domir kata ganti ya, kata ganti dari untuk benda yang digolongkan kepada kelompok muannas ya. Kelompok cewek ya. Kelompok perempuan yaitu adalah qatlan nafsan ya. Kemudian wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna ya. Wallahu mukhrijun ini wallahu-nya adalah ini jumlah ismiyah ya. Ini isim kemudian atau ini dia mubtada'nya ya. Mukhrijunnya adalah khobarnya ya. Kemudian mukhrijun ma. Nah, ini mukhrijun ma. Di sini ada tulisannya maf'ul bih ya. Ma itu menjadi maf'ul padahal di sini tidak ada fi'il ya. Kalau gitu mukhrijun ini adalah isim yang beramal fi'il ya. Isim yang beramal fi'il ya, mukhrijun itu isim fa'il dia beramal fi'il. Kemudian ini isim fa'ilnya include dengan fi'ilnya, ini maf'ulnya ya. Karena ini isim yang beramal fi'il. Kemudian ini maf'ulnya, tapi maf'ulnya adalah isim mausul, dia perlu jumlah silah. Jumlah silahnya adalah kuntum taktumuna. Ya. Kuntum taktumuna itu ada kana dengan domir antum. Jadi isim kananya adalah antum,
taktumunanya adalah khobar kana. Hadirin sekalian, kalau tadi ada peristiwa innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Nah, di sini wa iz qataltum nafsan qadartum fiha. Di sini ketika dulu telah terjadi peristiwa qataltum, peristiwa kalau kota adalah membunuh, peristiwa kalian ini telah melakukan peristiwa pembunuhan ya kepada nafsan. Nah, sekarang kalau ini diartikan membunuh seorang ya, kemudian fadaratum fiha, kemudian kamu berselisih atas peristiwa itu. Nah, hadirin sekalian, kalau kita kembali kepada surat Baqarah ayat, kita mundur lagi kepada ayat 54, kalau di sana ada wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhazikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum ya. Di sana disebutkan bahwa kalian telah mengambil al-ijla sebagai pegangan hidup, sebagai pedoman hidup, di mana al-ijla adalah konsep yang masih mentah, konsep yang masih prematur, konsep yang belum jadi, tapi itu sudah dijadikan pegangan hidup. Maka kalian telah menzalimi diri kalian sendiri. Ya, kalau gitu kalian harus bertobat. Cara taubatnya adalah faktulu anfusakum. Maka bunuhlah anfus kalian. Maka kendalikan emosi kalian. Maka kendalikan hawa nafsu kalian. Maka kendalikan anfus kalian. Ya. Nah, di sini wa iz qataltum nafsan ya, setelah kalian dapat melakukan pengendalian emosi, pengendalian diri, pengendalian mental, pengendalian jiwa, ya. Nah, fadaratum fiha, setelah itu kalian saling berselisih, saling menyalahkan, saling mempermasalahkan apa yang sudah kalian kendalikan. Karena memang seperti biasa pada cerita-cerita sebelumnya, kalau kisah Musa dengan Bani Israel ini, ketika sudah mendapat berita begini, akhirnya ada yang tawalla, ada yang macam-macam ya, artinya sudah diperintahkan kemudian melanggar, perintahkan melanggar, dan seterusnya begitu ya. Ini juga sama, setelah kalian melakukan pengendalian diri, melakukan pengendalian emosi, artinya kalian sudah mau mengikuti penataan hidup sesuai dengan Taurat, tapi pada rotum pihak kalian berselisih lagi. Bukti selisihnya di mana? Kalau kita balik lagi kepada ayat 60-61 di surat Al-Baqarah itu, kita mundur lagi. Waqalu lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami ini sudah gak sabar, kami ini sudah bosan hidup dengan satu model saja. Ya, itu kata Bani Israel kepada Musa. Ya Musa, kami ini sudah bosan, sudah nggak sabar, sudah nggak betah ini hidup dengan satu model penataan saja. Pengen ada korupsinya, pengen ada demokrasinya, pengen ada ribanya, pengen ada budaya-budaya campur dan sebagainya. Itu yang diinginkan ya oleh Bani Israel ya. Sehingga ketika mereka sudah berhasil melakukan penataan diri, tapi akhirnya mereka karena ketidaksabarannya menata diri dengan Taurat, maka sibuk lagi ribut lagi kan. Kemudian Allahu mukhrijun ma kuntum taktumuna. Sesungguhnya Allah maha, kalau di sini melahirkan ya, tapi mukhrijun di sini bukan melahirkan ya, kalau Allah tidak melahirkan. Tapi mukhrijun itu mengeluarkan ya. Dari kata kharaja itu keluar. Mukhrijun mengeluarkan. Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Artinya apa yang kalian sembunyikan, Allah itu menampakkan, menceritakan, membeberkan ya. Seperti ketika kita membaca Al-Qur'an ini, maka sifat-sifat Bani Israel Allah sudah beberkan, sudah uraikan itu satu persatu dari apa yang sudah kita baca dari ayat-ayat sebelumnya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 73, faqulna idribuhu bi ba'diha. Nah, maka ini huruf fa-nya huruf sambung ya. Kemudian qulna itu dari kata qala ya, qala qulu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Qulnanya ini domirnya nahnu ya. Jadi fi'il madi ini fa'ilnya nahnu.
Kemudian karena ini perintahnya apa? Ini perintah ya, kata perintah. Maka isi perintahnya adalah idrib. Nah, idrib biba'diha. Kalau idrib itu untuk satu, idriba untuk dua, idribu untuk jamak, idribuhu biba'diha. Nah, di sini idribuhu biba'diha. Di sini artinya serang ya. Kalau kita pakai kamus dari korpus ini artinya serang. Kemudian kalau idrib dari kata doroba itu bisa berarti pukul, memukul ya. Kemudian kalau di surat Baqarah ayat 25 kalau tidak salah, innallaha la yastahi ayyadriba matalama. Allah bukannya memukul tapi memberikan pelajaran ya tentang masalah, tentang misal-misal, tentang aneka perumpamaan. Jadi di sini perintahnya adalah idrib. Kalau diartikan memukul berarti pukullah kan gitu ya. Pukullah dia. Siapa dia itu? Kalau tadi dianya adalah si orang kaya yang punya harta waris, ya, kemudian dia sudah mati, idribuhu, pukullah dia, biba'diha, bi dengan ba'diha, ba'din dan ha, ba'di itu bi huruf jar, ba'di majrur, kemudian haknya ini idofah ya, haknya pengganti baqaratan atau baqaratun. Jadi makanya kenapa ada artinya memukul yang sudah mati dengan buntut sapi itu, karena ngambilnya dari sini ya, idrib pukulah ya, idribuhu pukulah oleh kalian itu dia, kemudian dibadiha dengan bagian dari hak itu baqaratun ya, bagian dari baqaratun atau bagian dari baqaratan, sehingga diterjemahkan menjadi bagian dari sapi, ambil buntutnya dipukulkan kepada orang yang sudah mati. Nah, padahal kalau baqaratun itu kita terjemahkan, kita perumpamakan sebagai Taurat, maka perintah Allah sekarang adalah kalau tadi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk membreakdown, untuk mempelajari lebih detail lagi, untuk mempelajari lebih teliti lagi, mengkaji lagi, menyebarkan lagi Taurat. Kemudian di sini pesannya adalah ketika kalian sudah bisa mengendalikan emosi, namun kalian berselisih lagi, ribut lagi, tidak sabar lagi dengan penataan hidup menurut Taurat ini, maka idribuhu, maka emosi kalian itu, diri kalian itu bina lagi, ya, tempat lagi dengan biba'diha, dengan bagian-bagian dari Taurat. Ya. Jadi pukullah, ajarkan itu Taurat itu kepada diri-diri kalian itu yang sudah tadinya mau mengikuti penataan tapi kalian perselisihkan lagi. Ya. Kemudian, nah ini kadzalika yuhillahul mauta. Ya. Ka itu huruf jar, zalikanya majrur. Kemudian di sini jar dan majrur ya, kadzalika. Kemudian di sini yuhillahul mauta. Yuhyi ini fi'il madi ya, apa fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, kemudian Allahu-nya menjadi fa'il karena di sini Allahu barisnya dhammah, statusnya marfu ya. Allahu ini marfu, ini fi'il. Jadi ini yuhyi itu fi'il, Allahu-nya fa'il, al-mauta barisnya fathah. Tapi di sini dia pakai alif maksurah istilahnya ya. Dia statusnya mansub. Jadi Allah menghidupkan yang mati ya. Nah, tapi ingat di sini ada kadzalika. Ka itu artinya seperti. Seperti itulah Allah menghidupkan yang mati. Nah, sekarang kalau tadi idribuhu biba'diha, ajarkan itu Taurat, ajarkan itu kalau kita ini Al-Quran ya, dakwahkan itu Taurat, dakwahkan itu Al-Quran, pukullah, ajarkan, gembleng dengan Taurat atau dengan kita ini sekarang dengan Quran ya, biba'diha ya, idribuhu biba'diha. Emosi kalian itu, diri kalian itu ditempa lagi, dibina lagi dengan Taurat atau dengan Al-Quran. Kadzalika yuhillahul mauta. Seperti itulah Allah
menghidupkan yang sudah mati. Apa yang sudah mati? Kalau tadi dia mau beriman, kemudian dia menyeleweng lagi. Kemudian ada kisah lagi dia beriman lagi, kemudian dia menyeleweng dan seterusnya begitu. Ketika dia sedang menyeleweng, ketika dia sedang menghindari diri atau menelusuri diri Al-Quran, itu yang mati adalah imannya, bukan fisiknya, bukan raganya. Raganya, fisiknya masih tetap hidup, tapi mentalnya, imannya, semangatnya sudah mati. Maka Allah caranya, ya seperti itulah caranya Allah menghidupkan mental, semangat jiwa yang sudah mati. Caranya adalah menggembleng dengan ajaran Allah, yaitu Taurat kepada Nabi Musa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad beserta kita semua. Kemudian wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun, ya. Nah, ketika proses menggembleng untuk menghidupkan semangat, untuk menghidupkan mental yang sudah mati, wa yurikum ayatihi, wa-nya itu huruf sambung kepada yuhi, ya. Kemudian yuri itu fi'il mudhari, ya. Kemudian dhamir wa-nya kembali kepada Allah. Kemudian kumnya kembali kepada kalian semua, ya. Ayatihi ayatun, dan ya atau ayatan ditambahkannya jadi ayatihi, ya. Di sini kalau ayatun atau ayatin, ya, nggak ada ayatan. Kenapa di sini ini jamak, ya? Kalau jamak dia marfunya ayatun, kemudian mansub dan majrur sama jadi ayatin. Ayatin ditambahkannya jadi ayatihi. Di sini seperti itulah Allah menunjukkan kepadamu ayat-ayatnya. Jadi ini bicara ayat, bicara ajaran Allah. Jadi ketika idribuhu bi ba'diha, ya, ajarkan, dakwahkan, gemblengkan itu ajaran-ajaran Allah. Kemudian tujuannya adalah dalam rangka menghidupkan mental, menghidupkan semangat, menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mati, kan gitu ya. Menghidupkan iman yang sudah mati, menghidupkan Islam yang sudah mati. Nah, dengan itulah Allah menunjukkan kepada kalian itu dengan cara menggembleng dengan dakwah itu, menunjukkan kepada ayat-ayat Allah kepada kalian. Kemudian la'alakum ta'qilun, semoga kalian dapat menggunakan akal sehat kalian. La'alla itu ada isim la'alla, yaitu kum, kemudian ta'qilun menjadi khabar la'alla. Ayat berikutnya, ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Summa itu huruf sambung, qasat itu fi'il madi, ya, fi'il madi domirnya huwa, ya. Qasat, ya. Domirnya hiya, maaf. Domirnya hiya. Kemudian qulubukum, qulubun dan kum, ya. Hiyanya adalah menjadi qulubun dan kum. Jadi qulubukum ini idhofah, ya, qulubun dan kum. Kemudian ini menjadi fa'il, ya. Fi'ilnya qasat, ya. Min ba'di zalika, minnya huruf jar, ba'dinya majrur, ba'di zalika ini idhofah, ya. Nah, ini menjadi mutalik, ya, keterangan kepada qasat. Jadi setelah tadi kamu digembleng dengan Taurat atau kamu digembleng dengan Al-Quran, kemudian harapannya adalah seperti Allah menghidupkan orang yang mati, tapi di sini adalah dalam rangka menggembleng, menghidupkan mental yang mati, semangat yang mati, mental jiwa yang rapuh yang sudah mati, ya. Nah, kemudian setelah itu kamu mendapatkan setelah itu yurikum, ya, yurikum ayatihi. Setelah itu kamu mendapatkan gambaran dari ayat-ayat Allah. La'alakum ta'qilun. Setelah itu kamu dapat menggunakan akal sehat kalian. Tapi setelah itu qulubukum, kolbun kalian itu, hati-hati kalian itu menjadi mengeras, menjadi membatu. Mimba dizalik, setelah kalian mendapatkan dakwah gemblengan dari Al-Quran, atau setelah mendapatkan gemblengan dari Taurat kalau untuk Nabi Musa. Jadi mereka yang tadinya sudah mulai semangat, sudah mulai lunak, itu kembali hati itu mengeras, ya. Kalau hati mengeras berarti tidak bisa dimasukin oleh ilmu, ya.
Kemudian fahiyya kal hijarati au asyaddu qaswah. Fahiyya, fa'nya huruf sambung, hiyanya ini domir kata ganti ya. Hiyanya kepada qulubukum. Kemudian kal hijarati, ka ini huruf jar, al hijaratinya majrur dengan kasrah. Au itu huruf sambung ya, atau dia ataf ya kepada al hijarati. Asyaddu qaswatan, asyaddu qaswatan ya. Asyaddu qaswatan ini dia juga menjadi ini ya, kalau hiyanya menjadi mubtada, kemudian kal hijaratinya menjadi khobar, atau ini asyaddu qaswatan juga menjadi khobar karena dia menerangkan kepada hiya. Jadi hiya kal hijarati atau hiya asyaddu qaswatan. Jadi setelah mendapatkan gemblengan dari dakwah Taurat atau kepada kita semuanya setelah mendapat gemblengan dari dakwah Al-Quran, kemudian hati kalian, qalbun kalian itu menjadi mengeras lagi, gitu ya. Sudah dapat gemblengan, sudah sadar, sudah taubat, la'allakum taqilun, tapi lama-kelamaan keras lagi ya, bandel lagi gitu ya. Mimba dizalik setelah peristiwa atau setelah gemblengan itu ya. Kemudian fahiyya kal hijarah, kolbunnya hatinya itu seperti batu gitu ya, atau mengeras seperti batu ya, menjadi batu gitu ya. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi gitu ya. Jadi keras seperti batu atau lebih keras lagi. Ya, berarti apa nih yang lebih keras dari batu? Mungkin ada benda lain yang memang kalau batu itu masih bisa dihancurkan, tapi ada yang lebih keras lagi ya, atau batu yang sudah sangat tua usianya sangat keras. Wa inna minal hijrati lama yatafajjaru minhul anhar. Nah, ini wa-nya huruf sambung ya. Tapi dia menyatakan kebalikan dari cerita di atasnya ya. Inna itu huruf inna, kemudian setelah ada huruf inna berarti ada isim inna dan ada khobar inna ya. Isim inna-nya tadi kembali kepada qulubukum ya. Di sini isim inna-nya adalah lama ya. Lama ya, minal hijarati ya, minal hijarati ini min huruf jar, al hijaratinya majrur dengan kasroh ya. Nah ini menjadi khobar ina, jadi ini menjadi isim ina, ini mubtadanya, ini menjadi khobar ina. Jadi lamanya pengganti dari atau di sini lamanya maknya itu isim mausul, maka dia ada jumlah silah di sini ya, yaitu tafajjaru minhul anharu. Jumlah silahnya dalam bentuk dalam bentuk kalimat ya. Nah di sini kalimatnya atau jumlah fi'liyah ya, tafajjaru itu fi'ilnya, al-anharu itu fa'ilnya. Kenapa dia fa'il? Karena dia barisan doma, statusnya marfu. Dia marfu menjadi fa'il dari fi'il yang ada di sini ya. Nah minhu, minnya huruf jar, hu-nya majrur ya. Jadi al-anharu itu pengganti dari lama ya. Lama itu adalah digantikan oleh al-anharu yatafajjaru gitu ya. Jadi ini menjadi mubtada nih ya. Lama yatafajjaru minul anharu minal hijarah ya. Jadi nanti walaupun hatinya mengeras sebagai batu ya, atau mungkin hatinya lebih keras lagi, kemudian dari yang keras itu lama yatafajjaru minul anhar, maka nanti akan menyembur, akan keluar dari yang bebatuan yang keras itu al-anhar, seperti sungai ya. Jadi biasanya kalau kita suka jalan-jalan ke daerah pegunungan, ternyata kita tahu bahwa mata air atau mungkin air terjun atau mungkin air air yang keluar dari celah-celah bebatuan itu, walaupun batunya keras ya, tapi ternyata ada air yang sungai atau air yang ternyata keluar dari celah-celah bebatuan. Jadi kalau kita anggap batu itu keras, ternyata dari kerasnya batu itu ternyata masih ada celah-celah pori-pori yang di sana keluar air sehingga airnya mengalir bagaikan sungai atau menjadi sungai karena itu mata air ya, terus dia mengalir lama-lama dia menjadi sungai ya. Jadi perumpamaannya ya, kalau hati mereka itu keras seperti batu
atau mungkin lebih keras lagi, ternyata bebatuan saja itu masih ada celah untuk pori-pori, untuk air itu keluar dari lubang-lubang atau celah-celah bebatuan itu, ya, sehingga sungai itu nanti mengalir di antara bebatuan itu. Jadi ini juga adalah pesan kepada Nabi Musa, juga pesan yang memantul kepada Nabi Muhammad, juga pesan yang memantul kepada kita semua. Kalau dulu Musa menghadapi umatnya yang keras kepala itu, disuruh begini, ngikut, akhirnya bandel lagi, disuruh begini, taat, akhirnya bandel lagi, dan seterusnya. Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama. Jadi ingat surat Al-Baqarah ini turunnya di Madinah, ya, menjadi surat Madaniyah, surat yang digunakan menjadi pedoman penataan masyarakat Madaniyah, masyarakat Madinah, bahwa yang dialami oleh Nabi ataupun nanti yang dialami oleh kita semua juga hampir sama, ya. Ketika kita sudah sungguh-sungguh menyampaikan dakwah Al-Quran ini, ternyata banyak orang yang keras kepala, yang hatinya membatu, nggak mau itu menerima dakwah Al-Quran ini. Tapi ingat kata Allah, walaupun terjadi pengerasan atau hatinya keras sebagai batu, ternyata masih ada celah-celah dakwah itu, celah-celah pintu dakwah itu akan masuk. Di mana? Yaitu buktinya di antara kerasnya bebatuan itu masih ada celah-celah sungai bisa mengalir di antara bebatuan itu. Jadi masih ada pintu-pintu dakwah, masih ada ya katakanlah bahasanya hidayah Allah yang bisa masuk dari kesempitan hati yang mungkin masih ada celah untuk menerima dakwah Quran. Kemudian wa inna minha lama yashaqqu, ya. Wa-nya huruf sambung, ya. Kemudian inna itu huruf inna, ya. Kemudian lama yashaqqu ini menjadi isim inna, ya. La-nya huruf taukid, ma-nya mak mausul. Kemudian yashaqqu ini isim jumlah silah, ya. Jumlah silah. Jadi lama yashaqqu ini isim inna, min haknya ini khobar inna, ya. Min huruf jar, haknya majrur. Hanya kembali kepada tadi itu, ya, kulubun yang membatu itu, ya, minal hijarah, ya. Jadi kalau tadi ada, sebentar mungkin ayatnya kita lanjutkan dulu. Fayahruju min kulma, ya, yashaqqu fayahruju min kulma, ya. Lama yashaqqu fayahruju min kulma. Fa-nya huruf sambung, ya. Yakhruju itu dari kata kharaja yakhruju fi'il mudhari'. Kemudian al-ma'u ini barisnya dhamma, statusnya marfu, yang menjadi fa'il dari yakhruju. Minhu, minnya huruf jar, hu-nya majrur, ya. Jadi di sini kalau tadi walaupun artinya keras bagai batu, bahkan lebih keras lagi, ternyata masih ada celah-celah yang terbuka untuk menerima dakwah ini, seperti hanya batu-batuan yang ada di pegunungan itu, di celah-celah itu keluar sungai, ya. Kemudian di sini juga ada ungkapan lagi, wa inna minha lama yashaqqu fayahruju minhul ma', ya. Jadi walaupun di celah-celah bebatuan itu, di kerasnya bebatuan itu, ternyata masih dapat mengeluarkan alma, masih dapat mengeluarkan air. Airnya bisa berupa mata air ataupun air yang mengalir bagaikan sungai, ya. Jadi ini pesan kepada kita semua, pesan yang juga dulu sudah diterima oleh Nabi Muhammad, pesan yang juga dulu diterima oleh Nabi Musa, bahwa sekeras apapun umat yang kita hadapi, maka semangat dakwah tidak boleh putus. Lanjutkan saja, teruskan saja. Nanti juga akan ada celah-celah yang Allah bukakan, ya, yang celah-celah yang Allah tunjukkan kepada kita, di mana dakwah itu bisa masuk kepada hati mereka yang walaupun sudah mengeras sebagai batu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ya. Nah, ini sama, ya, wa-nya huruf sambung, inna-nya ini huruf inna lagi. Berarti ini lamanya menjadi isim inna, ya, menjadi mubtada. Kemudian minha-nya menjadi khobar inna, ya. Kemudian ma-nya ini isim mausul, maka jumlah silahnya adalah yahbitu min khasyatillah, ya. Jadi di antara alma tadi atau di antara anhar tadi, ya, ada sungai yang mengalir, ada air yang memancar, ya. Kemudian di sana juga ada yang
jatuh ya, jatuh dalam arti min khasyatillah, dalam rangka ya jatuh. Kalau memang air ya mungkin kalau dari tempat yang tinggi dia jatuh ke bawah, atau sungai seperti air terjun begitu ya, dia juga nanti akan jatuh ke bawah. Tapi ini juga ungkapan ya, kalau hatinya sudah terbuka maka dia akan jatuh untuk tunduk, untuk merunduk min khasyatillah, kepada kekuasaan Allah. Jadi dia tunduk patuh kepada ajaran Allah ya, pada ketakutan lah ya. Ini kalau diterjemahkan di khasyatillah, ini ketakutan kepada Allah. Jadi kalau hatinya sudah mulai ada celah terbuka untuk menerima dakwah Quran ini, untuk mendapatkan hidayah dari Allah ini, maka dia nanti akan sujud, akan tunduk, akan patuh kepada ajaran Allah. Kemudian wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Wa mallahu, wa ini huruf sambung ya. Kemudian ma itu di sini huruf nafi ya. Kemudian Allahu berarti isim ma ya, atau isim yang dinafikan. Kemudian bi ghafilin amma ta'malun. Bi ghafilin ini khabar ma ya. Khabar ma. Kemudian an amma itu dari kata an ya, anma, annya huruf jar, maknya majrur, maknya ini isim mausul ya, berarti ini ta'maluna ini jumlah silahnya. Jadi di sini dan tidaklah Allah itu bighafilin, tidak sadar. Artinya begini, Allah tidak lengah gitu ya. Bighafilin ini tidak sadar. Jadi kalau tidak dengan tidak jadi apa namanya? Kalau bahasa matematika min dikali min jadi plus, kalau ada dalam bahasa itu tidak dengan tidak ya jadi positif ya, jadi ya gitu ya. Jadi Allah itu menyadari ya, Allah itu memahami, Allah itu mengetahui ya, maha mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Kemudian afatat mauna ayyuminu lakum. Afatat mauna ayyuminu lakum. A ini huruf istifham ya, untuk bertanya, fa-nya huruf sambung ya. Kemudian tatmauna. Tatmauna ini fi'il mudhari ya, dhamir antum. Kemudian an yu'minu lakum. An itu huruf yang menasabkan fi'il ya. Harusnya yu'minuna, ini karena ada an yu'minu ya, lakum lahnya huruf jar, kumnya majrur ya. Apakah Anda berharap ya, apakah Anda masih menginginkan bahwa mereka akan beriman kepada kalian ya, karena dari proses dakwah tadi berarti dipertanyakan ini, apakah Anda masih berharap bahwa mereka akan beriman kepada kalian, kepada Anda, gitu ya. Wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi. Wa-nya huruf sambung, qad-nya itu qad itu sungguh ya. Kemudian kana fariqun minhum ya. Di sini kana itu biasanya ada isim kana dan ada khobar kana ya. Isim kananya fariqun minhum ya. Kemudian khobar kananya yasma'una kalamallahi. Fariqun minhum ini fariqun dan minhum, min huruf jar, hukumnya majrur. Jadi fariqun minhum ini bisa menjadi apa? Di sini jar majrur ya, muta'alliq ya, kepada fariqun. Kemudian khobar kananya berbentuk jumlah fi'liyah ya. Yasmauna kalamallahi. Yasmauna fi'il mudhari dhamir kum, kalamallahi ini kalamun ya. Kalaman, kalamallahi ini idhofah ya. Dia menjadi maf'ul dari yasmauna. Jadi apakah kalian masih berharap, masih menginginkan bahwa mereka akan beriman dengan kalian? Di sini sungguh fariqun minhum ya, sebagian dari mereka ya, sebagian dari mereka, berarti kalau sebagian dari mereka begini, sebagian dari mereka enggak kan gitu ya. Yasmauna kalamallahi, mereka itu mempelajari, mereka itu mendengar, mereka itu menelaah, mereka itu mengkaji kalam Allah, ajaran-ajaran Allah.
Summa yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu. Tapi kemudian summa ya bersambung yuharifunahu. Ini fi'il mudhari dhamir nahnu ya. Tapi setelah mereka yasmauna kalam Allah, setelah mereka mempelajari, menelaah, meneliti, membreakdown ajaran Allah, tapi yuharifunahu, mereka mendistorsi ya. Mereka menyelewengkan, mereka menyembunyikan ajaran-ajaran Allah itu ya. Mimba lima aqaluhu, min yang berjar ba'di majrur, mimba lima ya, setelah ma aqaluhu, setelah apa ini maknya mau isi mausul ya. Aqaluhu akal ya, kita tahu akal ya. Aqaluhu itu berarti memahami ya, menerima, akalnya menerima gitu ya. Jadi setelah mereka memahami. Jadi mereka itu sebagian ya, fariqu minhum ya, sebagian dari mereka yasmauna kalam Allah, mereka mempelajari, mereka menelaah, mereka meneliti ajaran-ajaran Allah. Summa yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian mereka itu mendistorsi, menyelewengkan, memutarbalikan, menyembunyikan ajaran-ajaran yang telah mereka pahami, yang telah mereka pelajari. Wahum ya'lamuna, dan mereka mengetahui perbuatan itu, mereka menyadari perbuatan itu. Kemudian wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini kita masih ingat surat Al-Baqarah di ayat mungkin sekitar 12-an lah ya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau di sana wa iza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu kalau di ayat yang Al-Baqarah 12-an itu ya. Tapi kalau di sini wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna, sambungannya wa iza qala ba'dhum ila ba'din, dan seterusnya nanti akan kita lanjutkan. Kita bahas dulu. Di sini huruf syarat ya. Wa-nya huruf sambung, izanya huruf syarat. Kemudian laku ya, dari lakho ya. Laku ini fi'il madi dhamir hum ya. Wa iza laku, kemudian alazinanya menjadi ini kan hum ya. Jadi fa'ilnya hum, fi'ilnya laku, alazinanya menjadi maf'ulnya. Tapi alazinanya isim mausul, maka jumlah silanya adalah amanu ya. Jadi alazina amanu. Kemudian qaulu amanna. Kalau ini syarat laqul ladzina amanu, ini jawab syaratnya qaulu amanna. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka juga ngomong saya juga beriman, kami juga beriman sama seperti kalian gitu ya. Kemudian wa iza qala ba'dhum ila ba'din. Ketika ini syaratnya ya, tiga syarat. Qala ba'dhum ila ba'din, qala itu fi'il madi. Sebentar, geser lagi. Qala fi'il madi, kemudian ba'duhum, ba'dun itu ba'dun dan hum, ba'duhum itu menjadi idhofah. Kemudian ba'du itu barisnya dhammah, statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari qala ya. Qala ba'duhum ila ba'din. Ila ba'din, ini ilahnya huruf jar, ba'dinnya majrur ya. Ini menjadi maf'ul ya. Jadi ketika mereka bertemu dengan sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain ya. Artinya ketika mereka bertemu dengan yang lain, dengan sesama mereka ya, kemudian mereka bertanya, qalu, mereka bertanya ya. Ini isi pertanyaannya adalah atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. A-nya istifham, kalau bertanya tuhaditsuna fi'il mudhari, humnya maf'ul ya. Yang apa namanya? Humnya ini juga fa'il, hum yang ini maf'ul. Karena atuhaditsuna itu sudah ada dhamir hum di sini ya. Jadi karena sebagian dengan sebagian yang lain ya. Jadi hum yang mereka, hum yang dulu juga mereka. Jadi mereka bertemu dengan mereka, kemudian mereka bertanya nih kepada mereka yang lain, sebagian yang lain ya. Bima fatahallahu alaikum. Pi-nya huruf jar, maknya majrur ya. Nah, maknya ini adalah isim mausul, berarti dia perlu jumlah silah. Jumlah silahnya adalah fatahallahu alaikum.
fathah fi'il madi, kemudian fa'ilnya Allah ya. Alaikum ala huruf jar kunni majrur. Jadi apa yang ditanya nih? Jadi kalau dia bertemu dengan orang beriman, mereka ngaku, oh ya, saya juga beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan sesama mereka, maka yang mereka, sebagian dari mereka saling bertanya, ya, atuhaditsunahum bima fatahallahu alaikum. Apakah Anda membocorkan, ya, fatahallahu alaikum. Fatah itu membuka, ya. Allah membuka atas kalian. Berarti maknya itu apa? Jadi isim mausul. Jadi apakah kalian membocorkan apa yang Allah ajarkan kepada kalian? Apakah kalian membocorkan, membuka apa yang menjadi kunci-kunci yang Allah berikan kepada kalian? Ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa mereka bertanya begitu? Karena mereka itu tadi yasmauna kalamallahi tsumma yuharifunahu min ba'di ma qulu wa ya'lamun. Mereka itu mempelajari ajaran Allah, tapi mereka mendistorsi, mereka menyelewengkan, mereka menggeser, mencampur adukan, menyembunyikan ajaran Allah ini. Sehingga ketika orang beriman yang mereka bertemu dengan orang beriman, mereka ngakunya beriman, tapi kalau mereka bertemu dengan teman-temannya mereka itu, mereka justru malah bertanya, lu tadi ngapain ke sana? Bertemu dengan orang beriman, apakah lu mau membocorkan rahasia kita bahwa kita sudah mendapatkan ilmu dari Allah dan kita selewengkan ilmu itu kepada mereka? Jadi ilmu-ilmu yang mereka dapat justru adalah hasil pemutarbalikan fakta yang kita lakukan. Liuhajukum bihi inda rabbikum. Li-nya huruf jar, ya. Kemudian hajukum. Yuhajukum ini li-nya yuhajuna. Harusnya yuhajunakum, ya. Tapi di sini dia menjadi jazam, ya, karena ada li, ya. Yuhajukum, ya, harusnya yuhajunakum. Ini domirnya kum, ini maf'ulnya kum, ya. Bihi inda rabbikum, bihi-nya huruf jar, hi-nya majrur, inda rabbikum, indanya ini sebagai zaraf, rabbinya mazruf, ya. Inda rabbikum, rabbikum idhofah, ya. Jadi mereka bertanya nih kepada temannya nih setelah mereka bertemu, lu ngapain nemuin orang beriman, kan gitu, ya. Apakah Anda ini ketemu orang beriman mau membocorkan rahasia kita, bahwa rahasia kita itu telah mengelabui, telah menipu, telah menyelewengkan ajaran Allah kepada orang-orang beriman itu, sehingga orang beriman itu ikut menjadi tergeser pemahamannya. Apakah Anda mau menunjukkan pemahaman-pemahaman bima fatahallahu alaikum, ya, ajaran-ajaran yang sebenarnya dari Allah, sehingga kalau itu yang kalian sampaikan kepada mereka, justru mereka itu orang-orang beriman liuhajukum, bisa mendebat kita itu, bisa mengoreksi kita, bisa ya katalah meluruskan kita, liuhajukum bihi inda rabbikum, dari terhadap ajaran-ajaran Allah yang sudah kita selewengkan. Justru mereka kalau dikasih bocoran, ya mereka akan mengkanter lagi kepada kita, kepada kalian semua ini, teman-temannya orang-orang yang tadi yang yuharifunal kalimah, yang menyelewengkan ajaran Allah. Afala taqilun, apakah Anda tidak mengerti, ya. Jadi saudaraku semua, itulah ungkapan yang dapat kami sajikan dari kajian surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 76, di mana bahwa selama ini cerita-cerita yang kita dapatkan, kalau menurut kitab Ibnu Katsir itu, bahwa cerita-cerita yang selama ini kita dapatkan itu ternyata cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, cerita yang berasal dari kelompok Israiliyat, ya, yang memang sengaja, kata Allah, mereka yasmauna kalamallahi tsumma yuharifunahu min ba'di ma ya'lamun, ya. Mereka mengkaji, mereka mempelajari ajaran-ajaran Allah itu, kemudian setelah mereka mempelajari, yuharifunal kalimah, mereka menyelewengkan, mereka mendistorsi, sehingga ajaran Allah ini yang harusnya ke arahnya ke sana, tapi mereka selewengkan menjadi berbelok, sehingga tidak siratal mustaqim lagi, ya. Sehingga menjadi
petunjuk yang mereka selewengkan, ya. Sehingga sampai kepada kita makna-makna yang memang penuh dengan cerita-cerita yang bersumber dari kitab-kitab Israiliyat, ya, yang karangan-karangan orang Bani Israel, yang seolah-olah itulah ajaran Al-Quran, seolah-olah itulah yang disampaikan dari wahyu Allah, padahal itu sudah diselewengkan oleh mereka, ya, dengan ungkapan Allah itu yuharifuna al-kalimat yasmauna kalam Allah yuharifuna al-kalimat. Mereka mempelajari ajaran Allah tapi mereka menyelewengkan, mereka mendistorsi. Kemudian kalau orang kelompok-kelompok mereka itu bertemu dengan orang beriman, ngakunya beriman, tapi kalau mereka bertemu dengan sama mereka, justru mereka sering bertanya, lu ngapain tadi ketemuin orang beriman? Apa kalau mau bocorin rahasia kita nih? Kalau lu bocorin rahasia kita, berarti mereka nanti bisa mendebat kita, ini bisa mengalahkan kita, ini bisa bisa membuka aib-aib kita dan seterusnya. Jadi saudara semua, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang sudah kita sajikan, dan kalaupun banyak kekurangan itu semata-mata kelemahan dan kecerobohan kami dalam mempelajari memaknai wahyu Allah. Semoga kita berharap kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk dari apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari, dan tentunya kalaupun ada kesalahan semata-mata kekurangan kami, kalaupun itu yang benar itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.